Terima kasih Mutia. Selamat pagi rekan-rekan netizen. Jadi pada kesempatan ini izinkan kami untuk menjelaskan terkait dengan salah satu kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian subsidi listrik ini. Jadi sesuai dengan instruksi dari Presiden bahwa yang mendapatkan subsidi ini adalah pelanggan daya 450 dan pelanggan 900 subsidi. Untuk pelanggan prabayar, alhamdulillah dari kemarin sudah ada beberapa cara yang bisa kita dapatkan. Jadi pelanggan bisa mengaksesnya melalui WhatsApp, bisa juga melalui website PLN, dan alhamdulillah kemarin kita sudah coba. Responnya cukup cepat sekali ya. Jadi untuk pelanggan 4,5 apabila ada kesulitan untuk mendapatkannya, bisa langsung menghubungi petugasnya langsung yang biasa datang ke rumah untuk melakukan pencatatan. Kemudian untuk pelanggan yang 900, diskon langsung diberikan sama seperti pelanggan 4,5. Apabila dalam 3 bulan terakhir pelanggan membeli token, maka untuk bulan April ini langsung mendapatkan diskon 50%. Mungkin demikian penjelasan awal. Ya, semuanya sobat-sobat PLN Langsa. Tadi Pak Rahmat Sukran telah menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih siapa-siapa saja yang mendapatkan token listrik gratis dan 50%. Bagi semua sobat PLN Langsa yang ingin bertanya seputar kelistrikan, boleh silahkan mengirimkan di Instagram PLN kami. Nanti pertanyaannya semua akan kita jawab. Terima kasih Pak Rahmat. Kira-kira nih Pak Rahmat ya, yang berkembang sekarang ini kan bingung nih, apakah cara mendapatkannya kita harus datang ke kantor PLN sehingga kantor PLN kita berapa hari ini penuh dengan masyarakat. Nah, itu sebenarnya gimana sih Pak Rahmat? Jadi sesuai dengan instruksi dari pemerintah juga bahwa kita diharapkan untuk tetap melaksanakan social distancing. Jadi sebisa mungkin kita tidak berkumpul. Jadi ada beberapa solusi yang diberikan oleh PLN, salah satunya melalui Instagram, melalui WhatsApp tadi, kemudian melalui website PLN. Kemudian dari PLN sendiri juga nanti akan menyiapkan daftarnya, itu akan disiapkan per desa. Nah, nanti masing-masing desa itu akan kita kirimkan daftarnya sehingga pelanggan bisa menghubungi desa setempat. Nah, jadi dalam waktu dekat PLN akan mengirimkan daftar tersebut. Itu salah satu cara untuk memudahkan. Itu teman-teman penjelasan dari Pak Rahmat Sukran. Boleh nih ya sedikit ke Bapak Manajer kita, Pak Haryadi. Pak, menurut Bapak, dengan yang kita hadapi belakangan ini Pak ya, kayak momok yang tidak nampak gitu. Menurut Bapak sendiri sebagai seorang leader PLN, apa sih yang Bapak rasakan terhadap efeknya ke kita Pak? Ya, makasih ya Ibu Tia, teman-teman semuanya. Memang tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa saat ini kita semuanya memang menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir ya. Kita tetap jalankan SOP-nya dengan jelas sesuai dengan aturan dari PLN maupun anjuran pemerintah. Seperti saat ini semua kita sudah diwajibkan menggunakan masker saat ini. Kita pun semua di sini mentaati aturan dengan menggunakan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. PLN pun konsisten untuk melaksanakan pencegahan ini. Dari mulai SOP sudah kita terapkan, dimulai dari masuk ke kantor PLN dicek suhu tubuhnya, kemudian PLN menyediakan sarana cuci tangan, kemudian penggunaan masker untuk seluruh pegawai dan tamu-tamu PLN juga. Nah, mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini kita bisa menghentikan penyebaran dan kita semua diberi keselamatan dan cepat keluar dari pandemik COVID-19 ini. Dan bagi pegawai kita yang berusia 50 tahun ke atas, semuanya work from home Ya, untuk betul. menghindari banyaknya kerumunan di satu ruang ya Pak ya. Ya, Tapi walaupun kita sedang dihadapi corona seperti ini, kami tetap ada teman-teman setiap harinya di kantor dengan
melaksanakan split work, jadi masuk kerjanya berselang-seling. Pastinya kami tetap mengoptimalkan pelayanan kami terbaik untuk pelanggan PLN semuanya. Ya, betul. Oke, selanjutnya nih kita ke Pak Zulfan M. Jamil selaku manajer bagian SAR dan pelayanan PP. Pak, bolehlah Pak dijelaskan kepada sobat-sobat PLN Langsa semuanya, bagaimana sih Pak mekanisme untuk menentukan saya ini dapat subsidi nggak sih sebenarnya? Ini pasti yang kenapa saya itu beda rupiahnya dengan tetangga saya, sedangkan sama-sama 900 VA atau 4 ampere gitu. Tolong dong Pak dijelaskan. Makasih Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua netizen di rumah. Memang banyak permasalahan sekarang yang masih bingung masyarakat di rumah, pelanggan-pelanggan kami yang sebenarnya saya itu dapat subsidi atau tidak. Ada beberapa macam cara untuk mengetahuinya itu, tapi yang paling mudah adalah lihat saja di struk pembayaran rekening listriknya. Di situ ada tulisan nama pelanggan, kemudian ada ID pelanggan, kemudian di bawahnya baris ketiga ada tarif dayanya. Nah, di tarif daya itu silahkan dilihat kalau tertulis untuk daya 900 VA, bila tertulis R1 900 VA atau R1T 900 VA, maka pelanggan tersebut berhak mendapatkan subsidi karena itu adalah keterangan bahwa mendapat subsidi. Berarti bedanya di M tadi ya Pak ya? Di R1 900 VA untuk pelanggan pasca bayar dan di R1T untuk pelanggan prabayar. Nah, ya. itu yang mendapat subsidi. Yang mendapat subsidi. Iya. Nah, yang tidak mendapat subsidi itu coba lihat di rekening listriknya tertulis tarif dayanya R1M 900 VA atau R1TM. Itu juga tidak mendapat subsidi karena kode M di tarif tersebut adalah artinya mampu. Mampu ya teman-teman. Jadi okay. R1M berarti rumah tangga mampu. Ya. Berarti yang bersangkutan si pemilik rumah dianggap bukan yang berhak. yang berhak menerima subsidi. Nah, ini Pak, satu Ya. lagi juga sering kita dengarkan orang-orang bertanya gitu kan Pak. Saya dulu dapat subsidi, Ya. terus kemudian kok nggak dapat lagi ya? Kenapa Iya. sih gitu? Sebenarnya begini ya, subsidi itu adalah hasil dari verifikasi dari kepala desa sebenarnya. Awalnya seperti itu, kemudian ke tahap selanjutnya ke kecamatan, ke kabupaten, dan seterusnya sampai ke pusat. Jadi bagi pelanggan-pelanggan kami yang belum terdaftar sebagai pelanggan subsidi dan ingin mengetahui apakah dia ini layak mendapat atau tidak, silahkan ke kantor kepala desa atau ke kantor kecamatan. Nah, di sana itu sudah ada belangko format yang sudah disiapkan. Nanti silahkan diisi di sana keterangannya, nama dan segala macam. Setelah diisi diserahkan kembali ke kantor kecamatan. Nah, kantor kecamatan nanti yang akan memproses untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, sampai dengan diverifikasi apakah yang bersangkutan berhak mendapat atau tidak. Nah, bagi masyarakat yang nantinya setelah memohon mau mengetahui layak mendapatkan atau tidak, itu bisa dicek di situsnya DJK, ya, bisa dicek di web subsidi.djk.sdm.go.id. Nah, di situ nanti kelihatan yang sudah dimohon minggu sebelumnya itu diterima atau tidak subsidi terdaftar atau tidak, bisa dilihat di situ Bu Tia. Ya. Dan saya tambahkan lagi ya teman-teman bahwa kebijakan penentuan subsidi atau tidak ini ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi PLN yang melaksanakan kebijakan tersebut. Mekanismenya itu sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri SDM nomor 29 tahun 2016. Kalau memang nanti pemerintah sudah menetapkan masyarakat itu dapat subsidi, berarti listriknya juga berhak untuk mendapatkan listrik yang subsidi. Iya, benar. Jadi teman-teman,
penentuan diberikan subsidi atau tidaknya itu bukan dari PLN. Digarisbawahi ya teman-teman, bukan wewenang PLN. Sama sekali bukan. PLN tinggal menerima dari pemerintah tempat tadi ya Pak Iya, Irfan ya. benar. Dari pemerintah yang terkait dan kemudian kami tinggal melaksanakannya. Gitu. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang selama ini mendapatkan subsidi ternyata dicabut subsidinya, berarti dianggap Bapak dan Ibu itu mampu. Kita berbagi lah ya Pak ya, Ya. kita berbagi ke semua warga-warga negara kita yang lain yang memang hidupnya itu masih di bawah garis kemiskinan. Gitu. Oke, mungkin Bu Tia saya ulang sedikit Iya. tadi terkait dengan kalau masyarakat pelanggan-pelanggan kami ingin mengetahui yang sudah bermohon khususnya ya, apakah subsidinya itu diterima atau tidak, itu boleh melihat melalui websitenya DJK, yaitu subsidi.djk.esdm.go.id. Ulangi sekali lagi Pak. subsidi.djk.esdm.go.id. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses secara mandiri, hanya tinggal mengklik link tersebut, maka informasinya akan didapatkan dengan segera. Kemudian Pak, Ya. juga yang sering kalau selama ini ya kita ke keluarga gitu kan, mereka merasa ya memang kita lihat tidak layak lah gitu rumahnya. Menurut pemerintah setempat sudah diusulkan, tapi mengapa tidak ada perubahan? Ah itu nyangkutnya kira-kira di mana ya Pak ya? Nah, begini. TNP 2K ini tim untuk pemeriksaan verifikasi data awal dari TNP 2K itu, mereka melakukan pengecekan terhadap formulir yang diisi oleh pelanggan tersebut di tahap awal tadi. Ya, ada beberapa list faktor yang menjadi acuan dari tim TNP 2K, apakah masyarakat tersebut layak atau tidak. Nah, secara detailnya kita PLN tidak begitu tahu ya seperti apa proses pembagian kategorinya itu, tapi yang jelas di sisi PLN ketika si tim TNP 2K-nya itu sudah mendapat data konkret dan fix untuk menjadi subsidi, data itu diserahkan ke PLN. Nah, PLN barulah kemudian mengirim petugas-petugas turun ke lapangan untuk menyesuaikan data yang diberikan oleh pemerintah dengan nomor ID pelanggan PLN di lapangan. Nah, itulah ada pencocokan data. Jadi kira-kira seperti itu Bu Tia. Oke, pasti nih ini baru-baru kita mendapat kabar token gratis dan listrik gratis serta yang pembelian 50%. Pak Rahmat Sukran, mohon dijelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan token tersebut. Bagaimana cara mengaksesnya? Jadi, sesuai dengan beberapa pengumuman yang sudah kita sampaikan, jadi ada beberapa cara pelanggan untuk mendapatkan token. Yang pertama, seperti yang dijelaskan di awal, melalui media WhatsApp ya. Jadi nomornya itu 0812 2123 123. Ini memang di awal-awal kemarin nomor ini di-share memang agak kesulitan karena memang trafiknya cukup banyak dan memang semua data belum masuk. Alhamdulillah mulai dari hari Minggu kemarin kita sudah coba mengakses ini, feedbacknya cukup cepat ya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga diakses melalui situs resmi PLN, jadi di www.pln.co.id. Nah, di situ ada menu pilihannya stimulus COVID-192. Nah, kemudian pelanggan tinggal memasukkan ID pelanggan atau nomor liter, dan sudah kita coba juga, alhamdulillah responnya sudah cukup cepat. Kemudian yang ketiga, pelanggan juga bisa memperoleh informasi token melalui informasi dari kepala desa, karena PLN akan mendistribusikan data tersebut sehingga pelanggan tidak perlu lagi untuk ramai-ramai datang ke kantor PLN, cukup datang ke kantor kepala desa, kantor kecil,
sehingga semangat kita untuk tetap menjalankan physical distancing ini bisa terus berjalan. Jadi teman-teman tidak perlu datang berbondong-bondong memenuhi kantor PLN, cukup duduk diam di rumah, mengakses nomor WhatsApp tadi atau mengunjungi website yang telah sediakan ya Pak ya. Ini nih ke Pak Manajer nih kita sekarang. Kan Pak yang dapat hanya 2 ampere dan 4 ampere, 4 ampere yang subsidi gitu. Terus datanglah pertanyaan-pertanyaan. Kok kami yang 6 ampere nggak dapat? Kok kami yang 10 ampere nggak dapat? Nggak ada keringanan sama sekali. Apa sih Pak sebenarnya keputusan yang diambil PLN ini? Ya, terima kasih Bu Tia. Jadi sesuai dengan instruksi dan instruksi pemerintah, khususnya instruksi Presiden Republik Indonesia, bahwa stimulus ekonomi ini diberikan untuk pelanggan PLN yang bersubsidi. Jadi tanda kutip itu bersubsidi. Nah, bersubsidi di PLN ini cuma ada 2 tarif. Tarif 450 dan tarif 900. Nah, itu yang bersubsidi. Nah, kenapa cuma 2 tarif ini? Karena memang PLN, pemerintah mungkin sudah mengkaji bersama PLN juga bahwa pelanggan yang bersubsidi itu yang kategori dapat subsidi memang pemakaiannya dia berkisar antara 450 dan 900 PH. Oleh karena itu untuk pelanggan yang 450 itu diberikan gratis untuk pemakaian dalam 3 bulan ke depan ini. Yang 900 tadi diskonnya 50%. Nah, kalau di atas tarif itu seperti contoh 1.300, 2.200 itu bukan merupakan tarif subsidi sehingga tidak mendapatkan keringanan pembayaran ini. Nah, mungkin karena tarif dayanya besar ya, mungkin dengan tarif daya besar itu pelanggan kan makanya banyak ya, jadi mungkin masih tergolong masyarakat mampu sehingga belum mendapatkan subsidi. Begitu mungkin. Ya begitu ya teman-teman penjelasannya, karena pasti dalam hati bertanya-tanya, kenapa saya nggak dapat subsidi, kenapa saya nggak dapat keringanan gitu. Karena bagi teman-teman yang listriknya 6 ampere ke atas, itu pastilah ada kipas angin di rumah, masa pakai rice cooker, bahkan ada yang pasang AC. Nah, itu kan berarti sudah punya daya beli lebih gitu daripada masyarakat kita yang 2 ampere yang benar-benar cuma bisa untuk lampu dan TV paling ya Pak ya, tidak bisa menggunakan yang lain-lain. Oke, mungkin Pak, apalagi Pak kira-kira program-program PLN ke depan untuk meringankan penderita pandemi corona ini lah Pak? Ya, tadi saya tambahkan lagi sedikit ya. Yang pertama, untuk pelanggan 450 dan 900 PA khusus di wilayah kerja PLN P3 Langsa ya. P3 Langsa ini meliputi beberapa kabupaten dan kota. Itu jumlah pelanggannya yang mendapatkan sebesar 195.000 pelanggan. Artinya sebesar 60% dari total pelanggan di wilayah P3 Langsa. Cukup banyak memang di wilayah kerja P3 Langsa ini di Provinsi Aceh yang mendapatkan keringanan subsidi ini. Nah, itu memang sudah datanya sudah ada di Kementerian dan PLN tinggal melaksanakan itu saja. Gitu. Nah, PLN juga terus melakukan upaya-upaya untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi pelanggan. Tapi saat ini memang program PLN yang dijalankan sesuai dengan instruksi dan arahan pemerintah untuk memberikan keringanan biaya pembayaran listrik. Baru itu saja yang memang kita lakukan. Selain itu Pak, selama ini jadi kepada seluruh teman-teman kami infokan bahwa PLN sendiri juga menggandeng BM ya, info tambahan, juga ikut memberikan sedikit bantuan ya Pak ya, bantuan ke masyarakat-masyarakat terutama yang kita lakukan kemarin yang bekerja di sekolah, berjualan, yang selama ini sekolah diliburkan, mereka tidak dapat mencari nafkah, itu kita berikan sedikit sumbangan. Kami secara korporasi punya tanggung jawab sosial ya buat masyarakat yang memang biasa kami lakukan. Kita punya lembaga namanya YBM. Kemarin tadi Bu Teh sudah bilang kita kemarin sudah membagikan sembako ya untuk para masyarakat yang memang kena terdampak ini, dan kemarin juga kita sudah memberikan bantuan pada salah satu rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 ini di Kota Langsa. Rumah sakit umum daerah Langsa itu kita memberikan bantuan berupa APD lengkap untuk para tenaga medis yang memang menjalankan tugasnya, artinya sangat berat menjalankan tugasnya untuk penanganan COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan APD lengkap, itu bisa melindungi para tenaga medis dari
terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Amin. Semoga bantuan yang diberikan oleh YBM yaitulah terkumpul dari seluruh pegawai PLN Langsa dapat bermanfaat ya Pak ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan yang menerima juga bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Pak Julfan? Kira-kira ada hal lain yang mau ditambahkan? Iya Bu Tia, jadi beberapa hari ini kita melihat terjadi penumpukan pelanggan di kantor-kantor mau LP kita, baik itu di Langsa Kota, Kota Cane, kemudian di ID, di Perla. Dan kami mengambil sampel kemarin di ULP Langsa Kota, banyak masyarakat yang datang itu ingin merubah tarif dari tarif sebelumnya mampu menjadi tarif Subsidi ya? Tapi dengan masyarakat yang datang rata-rata kebanyakan itu membawa surat dari kepala desa, hanya berupa surat keterangan miskin ya. Jadi di kesempatan ini ingin kami sampaikan kepada masyarakat semua yang mendengar bahwasanya surat keterangan miskin tersebut tidak bisa digunakan untuk merubah tarif dari non subsidi ke subsidi. Justru sebenarnya surat yang diperlukan untuk memproses tersebut adalah belangko formulir TNP2K yang sudah ada di kantor-kantor desa atau kantor kecamatan. Jadi masyarakat yang ingin melakukan hal tersebut supaya begitu datang ke kantor desa jangan meminta surat keterangan miskin. Ya, jangan meminta surat keterangan miskin, tapi mintalah belangko verifikasi untuk mendapatkan subsidi. Nah, belangko itulah yang diisi yang kemudian diserahkan kembali ke kantor kecamatan. Jadi itu ya informasi tambahan supaya tidak bolak-balik jadinya ya, tidak bolak-balik. Apalagi keadaan seperti ini, kita harus menjaga jarak social distancing. Terima kasih Bu Tia. Jadi teman-teman, bagi mungkin ada tetangga, sanak saudara, kerabat yang ingin memproses listriknya menjadi subsidi, itu kalau hanya membawa formulir keterangan tidak mampu dari kepala desa, itu tidak berlaku. Mohon maaf, tidak akan kami proses lebih lanjut. Jadi seperti yang sudah diterangkan Pak Zulfan, harus yang diberikan formulir TNP2K ya Pak ya? Diverifikasi oleh TNP2K. Yang sudah diverifikasi terlebih dahulu. Oke Pak Zulfan, jadi ini sedikit informasi ya untuk teman-teman yang ingin memberi token listrik atau membayar listrik per bulannya, itu tidak perlu datang ke loket atau datang ke kantor PLN, itu tidak perlu. Hanya tinggal membayar seperti belanja online. Ya Pak ya, bisa kita bayar Tokopedia, bisa di Shopee, bisa di Traveloka. Hanya di ujung jari saja kita bisa membeli token dan kita bisa membayar rekening listrik. Jadi tidak perlu berbondong-bondong mengantri di loket-loket penjualan rekening listrik gitu. Iya, benar. Mungkin dari Pak Ahmad Syukran ada tambahan lagi Pak? Ya mungkin sedikit terkait dengan penggunaan listrik di masa-masa sekarang. Jadi di sisi kami transaksi energi, cuman ingin berpesan bahwa tetaplah menggunakan listrik sesuai dengan peruntukannya. Artinya tetap kita menggunakan listrik dengan tertib. Artinya bila ada kekurangan daya bisa menghubungi langsung ke PLN, karena sekarang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh PLN dalam pengelolaan daya. Mungkin itu aja. Ya. Oke, jadi pakailah seperti biasa sewajarnya ya Pak ya. Jika merasa kurang, jangan diakal-akalin listriknya ya Pak ya. Silakan tambah daya, diproses, maka akan didapatkan daya yang sesuai dengan kebutuhan. Baik Pak, gimana? Ya, mungkin terakhir juga ya, kami sampaikan kepada seluruh pelanggan PLN dan masyarakat pada umumnya bahwa marilah kita sama-sama mengikuti arahan dan anjuran yang sudah pemerintah sampaikan, bahwa pemerintah saat ini menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Marilah kita taati, marilah kita ikuti bersama untuk menjaga physical distancing dan social distancing di seluruh masyarakat.
Untuk itu tetaplah diam di rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak, dan PLN pun mendukung itu dengan memberikan kemudahan pelayanan listrik. Jadi kalau mau menghubungi PLN tidak perlu datang ke kantor, cukup di rumah, bisa melalui telepon ke 123, kemudian bisa mengakses melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, ataupun melalui website. Gitu. Jadi sudah banyak sekali kemudahan yang kami berikan. Marilah kita sama-sama mendukung program ini supaya kita semua bisa terhindar dan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Ini tuh. Amin. Baik, semua sobat PLN Langsa yang berbahagia dimanapun berada, mari kita bersama-sama berdoa agar segala macam ujian yang diberikan Allah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhirnya saya Mutia Suci Rahman Dan saya Dedi Fitrianto. Saya Rahmat Sukran. Saya Zulfan Jamil. Kami mohon diri, kita bertemu lagi pada CMC kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.